Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di sebelah gue ini udah ada sebuah laptop yang bisa disebut sebagai semi workstation laptop karena menggunakan GPU dari Nvidia Quadro. Buat yang baru ngeliat laptop ini pasti bingung ini dari brand mana karena kalau dilihat sekilas laptop ini benar-benar hampir kelihatan polos begini aja. Sebenarnya tertulis di sini konsep D, akan tetapi karena warnanya seirama jadi nggak terlalu mencolok. Intinya, ini laptop tampil lebih kalem lah. Kalau diperhatiin lagi desainnya, seharusnya udah ada yang familiar laptop ini tuh buatan dari siapa. Konsep dia adalah seri workstation yang diluncurkan oleh Acer. Jika dilihat tampilannya, laptop ini sedikit mirip dengan Predator Triton 300, akan tetapi hadir dengan keyboard full size. Tentu ini bukan rebranding dari line-up gamingnya Acer, karena dari fitur yang diberikan pun memang banyak yang berbeda. Dan kenapa gue sebut ini sebagai semi workstation laptop juga karena ini adalah varian yang paling entry level yang dikeluarkan oleh Acer. Yang ada di sebelah gue ini adalah konsep D3 Pro. Kabarnya konsep D3 akan memiliki harga mulai dari 1000 US dollar atau sekitar 14 juta rupiah. Dan untuk seri Pro seperti ini mulai dari 1600 US dollar atau sekitar 24 juta rupiah. Ini menarik karena dengan budget segini sekarang kita bisa ngerasain sebuah laptop yang ditenagai dengan GPU Quadro. Meski sebenarnya konsep D3 yang 1000 dolar itu masih menggunakan GTX 1650. Konsep D3 Pro menggunakan Quadro T1000. GPU ini berbasiskan arsitektur Turing akan tetapi belum memiliki RT Core dan Tensor Core. Sehingga T1000 belum masuk kelasnya RTX. Ibaratnya ini seperti arsitektur Turing yang ada di seri GTX yang dimana itu dipangkas RT Core dan juga Tensor Core-nya. Kode name dari Quadro T1000 sendiri adalah TU117. Ini adalah kode name GPU yang sama seperti GTX 1650. Jadi bisa disimpulkan bahwa Quadro T1000 adalah GTX 1650 yang konfigurasinya diubah oleh Nvidia sehingga fokus GPU ini akan diarahkan untuk computing device ketimbang untuk menjalankan sebuah game. Selebihnya, laptop ini tetap diberikan spesifikasi yang cukup menarik. Ada Core i7 9750H, RAM 32GB dual channel, lalu NVMe PCIe SSD RAID 0 total 512GB, dan masih diberikan harddisk 1TB. Lalu tersedia juga Wi-Fi 6 alias Wi-Fi AX terbaru, juga layar yang digunakan ini udah mendukung 100% DCI-P3. DCI-P3 adalah gamut yang jauh lebih lebar ketimbang sRGB, yang saat ini udah jadi standar production house internasional. Kekurangannya mungkin sebagai laptop untuk seorang content creator adalah absennya card reader di bagian I/O-nya. Ditambah lagi, masih adanya USB 2.0 di mana banyak kreator membutuhkan external storage yang kebut. Untungnya, tertolong dengan NVMe SSD berkapasitas besar yang kecepatannya sangat kencang untuk read dan write-nya berkat adanya RAID 0. Dimensi laptop ini juga terbilang ringkas. Acer belum sebut pasti berapa beratnya, tapi gue bisa bilang ini dimensi yang kurang lebih sama dengan Triton 500 hingga ketebalannya. Tentunya masih oke untuk dibawa bepergian dengan dimensi seperti ini. Power adapternya juga termasuk kecil. Hebatnya laptop ini hanya perlu daya 130 watt aja. Ini dikarenakan Quadro T1000 memiliki TDP yang rendah yaitu 50 watt. Ada LED di bagian keyboard, ini bukan RGB akan tetapi warna orange. Agak beda dari yang lain yang biasanya ngasih LED putih untuk laptop content creator. Ditambah lagi, ini juga udah ada fingerprint karena ini adalah termasuk dalam sebuah laptop yang mengarah ke bisnis juga lah. Masih aktifnya Intel UHD Graphics membuat laptop ini masih bisa memberikan daya tahan baterai yang sangat baik apabila kita gunakan untuk kegiatan yang ringan. Penggunaan ringan seperti Office dan browsing internet bisa mencapai angka 6 jam lebih tergantung intensitas penggunaan masing-masing. Meski Nvidia Quadro T1000 punya kode name yang sama dengan GTX 1650, tapi sebenarnya T1000 memiliki CUDA core yang lebih sedikit. Mungkin kalian berasumsi kalau GPU ini akan lebih loyo dari GTX 1650, padahal sebenarnya enggak. Jadi, untuk pengujiannya gue di sini menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019 dengan RAW 4K berdurasi 5 menit. Yang ditambahkan satu Lumetri preset. Tentunya pengaturan GPU hardware acceleration diaktifkan agar ikut membantu preview dan rendering. Gue juga membandingkan langsung dengan GTX 1650 laptop, juga GTX 1660 Ti Max-Q. Dengan skenario seperti ini, ketiga GPU bisa memberikan preview dengan setting full. Akan tetapi, beberapa saat di GTX 1650 suka terasa frame drop meskipun jarang. Untuk preview cuma satu layer begini emang sebenarnya masih enteng untuk ketiga GPU ini. Lalu untuk renderingnya, preset yang digunakan adalah H264 YouTube 1080p. Di sini baru kelihatan dengan jelas bahwa Quadro T1000 ini sangat optimal di software Adobe. Kecepatan renderingnya jauh lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada GTX 1660 Ti yang jumlah CUDA core-nya lebih banyak.
Disinilah kekuatan Quadro di mana ia memiliki kemampuan encoding yang luar biasa. Sayangnya, gue kurang paham untuk aplikasi seperti DaVinci atau software lainnya. Tapi di sini gue coba simulasikan dengan project BMW yang dirilis oleh Blender. Kalau di software ini, Quadro T1000 tetap bisa memberikan performa yang lebih baik dari kembarannya si GTX 1650. Akan tetapi belum melebihi GTX 1660 Ti Max-Q. Mungkin disebabkan belum optimalnya driver untuk software Blender ini. Sangat wajar mengingat ini adalah GPU keluaran terbaru. Bahkan saat gua menginstal software dari website pun itu belum bisa. Jadi cuma bisa pakai software bawaannya aja untuk sementara. Nah, buat yang nanya apakah Quadro bisa dipakai buat main game atau enggak? Jawabannya simple, yaitu bisa. Jika kita ukur lewat 3D Mark Firestrike, performa gamingnya jujur aja emang nggak beda jauh dari GTX 1650. Tentu ini hal yang sangat wajar mengingat jumlah CUDA core dari Quadro T1000 lebih sedikit. Tapi selain soal itu, emang ini bukan bagian yang emang harus dikerjakan oleh Quadro series. Jadi untuk sekedar hiburan, lagi nggak ada ide untuk bikin konten, masih tetap bisa lancar bermain game karena performa gamingnya emang nggak buruk. Gue malah ngerasa jadi ada benefit lebih jika dibandingkan dengan GTX 1650. Mengingat Quadro T1000 ini seperti punya dua fungsi yang cukup powerful, terutama soal performanya tadi di bagian video editing, encoding, serta rendering image. Mengenai performa CPU Core i7-9750-nya juga udah lumayan kok. Udah dapat skor yang cukup konsisten di angka 1000 lebih ketika dites lewat Cinebench R15. Jadi punya performa yang cukup stabil juga di bagian CPU-nya. Dan lagi-lagi sangat wajar mengingat ini adalah laptop yang termasuk tipis. Dengan form factor setipis ini juga, suhunya masih bisa terjaga dengan baik, entah itu untuk CPU ataupun GPU-nya. Acer juga mengklaim kalau fan laptop ini itu sunyi banget, bahkan katanya di bawah 40 desibel. Dan setelah gue cobain laptop ini beberapa hari, memang ini laptop bener-bener sunyi banget untuk fan speednya jika kita bandingkan dengan beberapa line up laptop gaming yang beredar di pasaran. Jadi gue bisa bilang klaim dari Acer ini tepat banget. Gak ada pengaturan profile untuk fan speed ataupun profile performance tuning di konsep D ini. Utilities yang kita bisa atur cuma color profile monitor dan profile sound aja. Sisanya cuma sekedar monitoring suhu dan seberapa besar load dari hardware-nya. Gue berharap Acer bisa segera merilis line up dari konsep D ini di Indonesia sesegera mungkin, terutama untuk konsep D3 dan konsep D3 Pro. Karena gue yakin ada banyak konten kreator di luar sana yang bisa memanfaatkan performa dari Quadro Touring yang ada di laptop ini. Oke, mungkin itu dia pendapat gue sejauh ini mengenai Acer konsep D. Gimana menurut kalian? Apakah laptop-laptop seperti ini harus diperbanyak di Indonesia? Dan apakah laptop si konsep D ini dari Acer perlu secepatnya hadir di Indonesia? Silahkan kalian komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.